kita ora dos mlebu iki to. Cek. Cek. Ya. Di bagian jadwal. Di GCR juga ada. Sudah, Pak Toto. Halo, selamat siang. Petrus, halo. Petrus, bisa dengar suara Pak Cahyo? Petrus, halo. Petrus, selamat siang. Selamat siang. Petrus, Helena, Henrikus, selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semuanya baik? Baik, Pak. Ya, Baik, puji Pak. Tuhan. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Vicon Ekonomi siang hari ini ya. Mohon bantuan Pak Cahyo untuk menotif teman-teman yang lain di grup. Tadi juga Pak Toto udah ngenotif sepertinya. Ya, teman-teman segera diminta bergabung ya. Supaya kita bisa belajar bersama siang hari ini. Boleh, silahkan, mangga. Kemudian yang baru bergabung adalah Michael. Selamat siang Michael, sehat? Selamat siang, Pak. Sehat. Ya, terima kasih. Kemudian Grace. Halo, selamat siang Grace. Kemudian bergabung juga berturut-turut ada Andrian Syalanov, terus siapa lagi tadi ya, Juniati, email ya. Selamat siang, Anda bertiga sehat selalu. Ya. Oke. Kemudian Selomita, selamat siang Selomita. Halo email. Selamat. Sehat? Puji Tuhan sehat. Ya, terima kasih No. Masih 11. Kurang separuh lebih. Teman-teman 11 IPS 1 ya. Rahel ya, Rahel. Selamat siang Rahel. Rahel selamat siang. Ini berarti Vicon terakhir kita ya, yang akan saya masukkan ke nilai ya. Di siang hari ini adalah Vicon terakhir untuk 3 semester ini ya, Januari, Februari, Maret ya. Saya batasi sampai siang hari ini frekuensi Viconnya untuk yang akan saya masukkan ke daftar nilai ya.
Kalau menurut hitungannya Pak Cahyo, saya mengadakan Vicon selama 3 bulan itu sebanyak 8 kali. Ya. Berarti kalau Anda 8 kali itu hadir terus menerus, ya pasti nilai Viconnya di rapot nanti 100. Ya. Tapi kalau nilainya kurang dari itu, ya ngitungnya gampang. Ya. Tahu nggak caranya ngitung? Kalau misalnya saya cuma datang 7 kali, nah cara ngitungnya berarti gimana? Cara ngitungnya gimana, tahu nggak? Cara ngitungnya tahu nggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, tadi berapa kali Pak Cahyo bikin Vicon selama 3 bulan? 8 kali. Anda ikut 7 kali. Nah, berarti cara ngitungnya 7 dibagi Kali 3 bulan. Wah, 7 dibagi 8 dikali 100. Nah, tinggal ngitung sendiri ya, diingat-ingat. Saya di Pak saya datang berapa kali ya gitu ya. Sekali lagi cara ngitungnya. Pak Cahyo selama 3 bulan bikin Vicon berapa kali? 8. Ya. Petrus datang 6 kali. Misal loh. Berarti cara ngitungnya nilai Vicon Petrus gimana? 6 dikali 8. Kok 6 dikali 8 loh? 6 dibagi 8 dikali 100 ya. Monggo silahkan dihitung sendiri, diingat-ingat ya saya datang berapa kali ya. Di mapel yang lain juga sama, diingat-ingat, dihitung ya. Nah itu untuk hari ini ya. Saya absen dulu ya, lihat daftar absennya ya. Ada yang penuh, ada yang lubang-lubang ya. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Ini bagian dari pembelajaran ya. Saya sapa dulu yang saya sebut namanya, bilang hadir gitu ya. Andrian, Hadir, Pak. Angelic Kesia, Hadir, Pak. Astrid, Hadir, Pak. ya, Jaka, Billy, Hadir, Pak. hadir, Christopher Manuel, Desi, Gerald, Hadir, Pak. oke, Grace, belum, Helena, Ya, Pak. oh Grace ada, oh Helena atau Grace? Helena, oh Grace ada, Helena ada, oke. Henricus tadi ada ya. Email tadi ada ya, email ya. Josephine, oh Desi, oke. Halo Desi, selamat siang Nok. Pak. Iya, sehat ya Nok ya. Pak. Oke, kangen ya Pak Cahyo. Sehat selalu ya. Udah makan belum? Pak. Udah ya. Oke, sip ya. Kalau tadi Josephine ada nggak Josephine? Tidak ada ya. Kalau Juniati? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Leon ada? Belum? Oke. Marina, ada Marina ya tadi ya? Marina. Oke, makasih Nok. Melanie. Tidak. Oke, Michael tadi ada ya, Michael ya? Michael? Ada, Pak. Ada ya. Neva. Oke. Petrus tadi ada ya? Iya, Pak. Ya, Rahel tadi ada juga ya, Rahel ya. Ya, Pak. Hadir. Iya, makasih. Reza? Tidak. Triana? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Justina? Tidak. Oke, sip. Ya. Oke.
Cukup banyak. Josephine. Panjang umur ya. Josephine, selamat siang. Pak. Iya, sehat no? Sehat, Pak. Terima kasih ya. Yang berikutnya seperti biasa ya. Saya menawarkan ya. Tergantung Anda berkenan atau tidak ya. Monggo silakan, tidak apa-apa ya. Oke, yang tidak berkenan untuk on cam tidak apa-apa. Yang berkenan on cam ya, tolong dicekkan ke Pak Cahyo. Pak Cahyo ingin tahu Anda kondisinya sehat atau tidak. Saya hanya ingin lihat itu aja. Oke, yang tidak juga tidak apa-apa ya. Saya nggak maksa ya, nggak ada konsekuensi apa-apa, tenang aja. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Yap. Waduh, cakep 11 IPS 1 Oke, makasih banyak teman-teman. Boleh di close kan kembali. Nah, siang hari ini kita mau belajar apa sih? Anda mau belajar apa siang hari ini? Pendapatan per kapita, betul sekali ya. Oke ya, kemarin kita udah belajar apa itu pendapatan nasional ya, definisinya apa. Kemudian Anda bisa nyari sendiri ya, jadi ilmu tidak dari saya sepenuhnya, tapi Anda bisa meliterasi sendiri, mencari sendiri tentang pendapatan nasional yang teori ya, terutama yang teori ya. Nah, sedangkan yang untuk yang sifatnya hitungan ya, kemarin Pak Cahyo menjelaskan ada berapa metode? Ada berapa metode? Masih ingat? Ada berapa? Iya, 3. Betul. Apa aja? Metode pengeluaran, Ya, metode pendapatan, metode produksi. dan metode produksi. Oke, kalau kita bicara konsep, ada berapa konsepnya? 6. Ada 6. Yang pertama sendiri apa? GDP ya. GDP itu dicari dari mana Pak Cahyo? GDP itu dicari biasanya sudah muncul di soal ya, sama si pembuat soal biasanya langsung dikasih GDP-nya ya. Atau kemungkinan kedua adalah GDP itu berasal dari salah satu hasil dari perhitungan 3 metode pendapatan nasional. Oh ya, saya buka rahasianya sekarang ya. GDP itu dari mana ya, kok misterius sekali. Nanti kalau saya ngitung DI, ngitung PI, kalau dimulai urutannya dari GDP, saya harus cari mana angkanya. 1 bisa ditentukan oleh si pembuat soal ya, atau yang kedua Anda bisa menemukan angka tersebut setelah Anda menghitung salah satu dari 3 metode pendapatan nasional. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang yang kedua apa? Setelah GDP Anda nyari apa? GNP. Setelah nyari GNP apa? NNP. Setelah nyari NNP bisa menemukan NNP. Setelah bisa menemukan NNI, kemudian Anda bisa nyari PI ya. Setelah ketemu PI, Anda bisa menemukan DI atau disposable income. Disposable income itu artinya pendapatan yang siap dibelanjakan. Mengapa siap dibelanjakan? Karena pendapatan Anda sudah dikurangi oleh pajak. Ya, pendapatan Anda, pendapatan papa Anda, pendapatan orang tua Anda sudah dikurangi dengan biaya-biaya, terutama pajak ya, pajak. Emang orang tua saya nanggung pajak apa, Pak? Yo, pajak penghasilan itu pasti. Ya enggak? Ya enggak? Ya kan? Pajak bumi dan bangunan pasti. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita bicara DI itu berarti duit itu adalah duit yang siap untuk kita nikmati gitu loh. Siap untuk kita belanjakan, kita memperoleh manfaat dari duit itu. Gitu. Nah, setelah Anda tahu DI, maka siang hari ini akan saya perkenalkan
dengan konsep yang namanya pendapatan per kapita. Ya. Sebelum saya lanjut, ya, materi tersebut dapat Anda akses dari Google Classroom, bisa, ya, bisa, atau Anda mengikuti share screen saya, bisa, sama aja. Ya. Yang kedua, di belakang saya sayup-sayup ada suara Bapak Ibu guru, karena memang kami sedang ada pelatihan, ya, pelatihan training, ya, untuk memperoleh sertifikat dari Google for Education level 1. Lihat Bapak Ibu guru, ya, kami tidak libur, kami juga bekerja, kami juga belajar. Ya, jangan kalah dengan para orang tua. Anda masih muda, ya, jangan rebahan aja, ya. Beraktivitaslah hari ini, ya, apa aja, ya, beraktivitas yang positif apa aja, ya. Yang jelas Anda sebagai pelajar, kalau pagi sampai siang sesuai jadwal, ya, aktivitas Anda belajar. Habis itu beraktivitas yang positif, olahraga, badminton, sepedaan, ya, anything yang positif, ya, karena hari ini kita tidak sedang libur, ya, kita tidak sedang libur, kita masih selalu belajar, hanya bedanya belajarnya pindah tempat, hanya itu aja, ya. Ini share screen saya, mohon dicermati, ya. Belum muncul ya? Belum. Kayaknya nge-lag hari ini. Muncul? Oke, sip. Oke, mari teman-teman kita mulai belajar. Anda juga, Anda hanya melihat ya, nggak bisa mengkomen ya. Oke, saya presentasikan. Pendapatan per kapita, ya. Saya menemukan gambar yang bagus. Ini gambar salah satu ruas jalan di sekitar Wall Street Center, ya, di Amerika. Itu yang kemarin beberapa tahun yang lalu ini salah satu gedungnya sempat ditabrak. Masih ingat nggak tragedi itu? Ditabrak apa gedungnya? Lewat center, Ya. Pak. Ditabrak sama pesawat, ya. Wall Street, ya. Ditabrak sama pesawat, sempat runtuh. Ruas jalan ini termasuk ruas jalan yang sangat fenomenal ini, ya. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Definisinya hanya itu. Pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Ya. Kalau bicara rata-rata, itu misalnya gini, rata-rata nilai 11 IPS 1 itu berapa sih? Misalnya kelas 11 IPS 1 ada 5 orang. Ya, anak pertama nilainya 10, anak kedua nilainya 10, anak ketiga nilainya 10, anak keempat nilainya 10, anak kelima nilainya 10. Berarti rata-rata nilai anak 11 IPS 1 itu berapa? Nah, tampilannya akan seperti ini. SMA atau nomor 1? Berapa? Kalau tempat ibu mungkin lebih tahu SMA. 10, iya betul, 10. Nah, sekarang kita cara ngitungnya gimana? Cara mencari rata-rata itu gimana? Jumlah nilai anak-anaknya itu dibagi 5. Jumlah bisnisnya. Betul sekali. Anak pertama 10 ditambah nilai anak kedua 10, gitu kan? Ditambah anak ketiga 10, ditambah anak keempat 10, ditambah anak kelima 10, gitu kan? Iya enggak? Iya, Pak. Dibagi berapa anak tadi? Berapa penduduknya 11 IPS 1? 5. Ya, 10 kali 5 itu kan 50. Ya kan?
dibagi 5. Rata-ratanya berapa? Ya 10. Itu teman-teman. Ya. Kalau sudah, kita coba cek. Ya. Berarti 50 dibagi 5, 10. Cek materi. Ya kurang lebih nanti Anda akan menghitungnya dengan cara demikian. Nah, di sini Terus siapa kita ini menambahkan rekan Anda dalam Neva. grup Anda. Selamat siang Neva. Rekan Anda dalam Selamat siang, Pak. Oke. tugasnya Sehat Pak? screenshot. Sehat, Pak. Oke, terima Satu kasih. Anda mengundang rekan Anda di grup. Kita masih screenshot bukti kita Pendapatan per mengundang. kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional tuh kan. Jadi yang diperoleh oleh Nah, caranya penduduk gimana? Indonesia Ketika kita itu sudah ya rata-rata masuk di pendapatan bagian penduduk sini, Indonesia itu asalnya kita adalah dari kita keseluruhan cek pendapatan nasional teman-teman orang anggota. ya. Ya, jadi yang diperoleh oleh penduduk Indonesia itu duitnya berasal dari duit pendapatan nasional. Orang. Gitu. Di orang. Ya, bisa dipahami konsepnya? Bisa dipahami konsepnya? Bisa dipahami Iya, konsepnya? Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan Anda sebuah analogi. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, pendapatan per kapita dapat diperoleh dari jumlah pendapatan nasional negara tersebut dibagi dengan jumlah penduduknya. Oke, sekarang saya punya analogi sederhana nih teman-teman. Ada sebuah keluarga, ya, ada sebuah keluarga, jumlah anggotanya 8. Jumlah anggotanya berapa? 8. Ya, jumlah anggotanya 8. Ya. Pendapatan keluarga tersebut, ya, pendapatan keluarga tersebut, ya, pendapatan keluarga tersebut adalah 200, ya. Tolong dikontrak. Ya, tolong dikontrak. Ya udah, saya bukain Jamboard saya kalau begitu. Ya, ini. Ya. Silakan add member. Saya belum nyolokin pen tablet saya, malah lupa. Bentar. Kita ketikkan emailnya sendiri. Saya bisa lupa ya. Sabar ya, bentar ya. Kita punya waktu berapa jam? 2 jam. 2 jam ya, oke. Nah, ya. Lambat-lambat dikit lah, nggak apa-apa ya. Nah, contoh 1. Kelihatan Jamboard saya? Kelihatan ya? Ya, keluarga 1 ya. Isinya 8 orang. Ya. Isinya 8 orang ya, anggotanya, penduduknya 8 orang. Ya. Punya pendapatan 200. Ini berarti Y. Ya, Y-nya 200. Ya. Yang mendapatkan 200 ini siapa? Yang mendapatkan 200 itu ternyata hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Ya, hanya 1 orang, yaitu ayah. Ya, yang mendapatkan 200 ini siapa? Ayah. Hanya ayah. Iya. Ya, ibu nggak kerja, ya, anaknya 6 nggak kerja semua. Oke, ya. Sekarang saya bandingkan dengan keluarga yang kedua, teman-teman. Keluarga kedua. Keluarga 2. Ya, anggota sama ya, anggota. Anggotanya 4, teman-teman. Anggotanya 4. Ya, 4 orang. Ya. Pendapatannya berapa? Pendapatannya sama, teman-teman. Yaitu 200. Yang ngedapetin uang 200 ini siapa? Yang ngedapetin 200 ini di sini adalah sama ayah. Jadi ibunya
tidak kerja, anaknya 2 juga tidak kerja. Oke, tidak produktif ya. Sekarang saya contohkan keluarga yang ketiga. Keluarga yang ketiga. Ternyata keluarga yang ketiga ini isinya sama, 4 orang. Sama seperti keluarga 2. Ya. Tapi teman-teman, pendapatan keluarga ini mencapai 800. Kok bisa 800? Karena yang kerja ayah dapat 200, dapat 400 misalnya ya. Ibu dapat 400. Pertanyaan saya, dari ketiga jenis keluarga ini, keluarga mana yang paling sejahtera? Nanti akan kita kaitkan dengan negara mana yang paling sejahtera. Sob, negara Keluarga mana yang kok bisa? Karena keduanya bekerja. Penghasilan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan keluarga 2 dan keluarga 1, dan jumlah keluarga ketiga itu tuh sama-sama 4 orang. Oke. Kebutuhannya jelas lebih terbutuh. Oke, sip. Tadi yang ngomong siapa? Siapa? Pak saya nggak lihat dari sini. Gerald. Ya. Jadi hitungannya gini teman-teman, ya. Logikanya gini. Kalau di sini itu penduduknya yang produktif hanya 1 orang, hanya sedikit orang. Yang produktif yang bisa menghasilkan nilai, ya, yang bisa menghasilkan nilai uang di negara ini, di keluarga yang pertama ini hanya sedikit. Ya. Misalnya 1 orang menghasilkan 200. Uang 200 ini dimakan bersama oleh 8 orang. Ini ibaratnya kayak gitu. Berarti 1 orang kebagian berapa ini? 25. Oh. Berikut sama yang nyari uang pun juga sama, makannya 25. Kan kasihan ini ya. Nah, kalau yang ini bagaimana kalau yang ini? Ada 4 orang yang kerja ayah dapat 200. Dibagi 4. 1 orang bagian berapa? 50. Jadi dari negara 1 dan negara 2 jelas yang lebih sejahtera adalah negara yang kedua. Jadi dari sini teman-teman, dari sini ya kita bisa tahu sejahtera tidaknya sebuah negara, sejahtera tidaknya sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh jumlah banyak sedikitnya anggota keluarga tersebut atau banyak sedikitnya jumlah anggota penduduk di negara tersebut. Amin. Amin. Coba Anda lihat negara kita. Negara kita termasuk keluarga yang pertama atau keluarga yang kedua? Ini negara kita tercinta nih. Nih kayak gini nih. Banyak orang, banyak penduduk, anak-anak kecil banyak kayak anak kelinci, banyak banget. Tapi yang produktif, ya, jumlah penduduk yang produktif di negara ini, ya, tidak lebih dari 50%. Itu kalau Anda pengen tahu. Ya, sehingga ya kondisinya seperti ini. Pendapatan per kapita rata-rata negara Indonesia, sok ya Anda cari sendiri ya, cari data pendapatan per kapita negara kesatuan orang-orang di Indonesia, terus Anda bandingin dengan negara lain, Anda bandingin, Anda nanti akan terperangah, terbelalak. Kita lanjut ke kalau nggak percaya cari sendiri. Silakan diperhatikan ke depan. Ya. Nah, coba perhatikan. Kita analisa keluarga yang ketiga ini teman-teman.
pesan ke semua anggota grup Anda. Penduduknya ada berapa? Screenshot pesan yang dikirim di Google Group. Empat. Nah, tampilannya Ya, seperti 4 ini, ya, kurang 4. lebih. Ya, 4. Kira-kira Yang kalau 2 kita kerja. ingin Amin, yang 2 melakukan kerja. percakapan, Bener nggak? Kita pilih yang mana? Ya kan? Nah, berarti kan 50% kan? 50% penduduk keluarga itu kan kerja toh? Bener nggak? Produktif kan? Bener nggak? Nah, ini. Iya. Hasilnya Buat 800. silakan di klik. Kita kalau misalnya Ya. tadi masih di dalam Bagi member, 4. masih dalam people, silakan Satu orang klik makan My berapa? Group. My Group, lalu cari 200. kita, sekolah kita, Nih, klik. Nah, ini gambarannya negara mana Pak ini? Ini gambarannya negara-negara maju. Ya, penduduknya sedikit, ya, tidak suka beranak, ya, penduduknya sedikit, tidak suka beranak pinak, tetapi penduduknya suka bekerja. Ya, silakan subjeknya di Seperti sini boleh tulis say hello. 3 gambaran ini, Anda pahami maksud saya nggak? Paham, Pak. Paham ya? Ini pembelajaran untuk kita. Paham, Pak. Ya, negara Indonesia saat ini selain dilanda pandemi juga sedang dilanda istilahnya bonus demografi. Bonus demografi. Hasil dari apa bonus demografi itu, Pak? Hasil dari program KB yang tidak berhasil sejak zamannya Pak Harto. Dari zaman Pak Harto lengser ke sini itu tidak ada yang mengawal program KB, sehingga penduduk Indonesia dengan seenaknya sendiri menghasilkan keturunan, ya. Sedangkan di sisi lain sumber daya yang ada di Indonesia makin terbatas. Udah gitu jumlah penduduknya tidak lebih dari 50% produktif. Udah gitu kena pandemi lagi. Wes, Anda bisa bayangkan kondisi negara kita itu sekarang sedang seperti apa pendapatannya. Loh, tapi itu menurut berita itu, menurut klaim yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu katanya pendapatan kita itu naik, bener naik. Tak akui naik, ya, naik. Ya. Kita perlu apresiasi pada negara kita ya. Pendapatan nasional kita beberapa tahun terakhir ini memang mengalami kenaikan. Ya. Tapi jangan senang dulu teman-teman. Ya. Walaupun pendapatan kita naik secara pribadi, secara per kapita naik, tetapi pendapatan yang kita terima naik itu tiba-tiba diikuti oleh kebiasaan konsumtif orang Indonesia. Jadi ketika kita mendapatkan tambahan pendapatan, secara naluri kita terangsang untuk memperbanyak belanja. Sama saja toh? Bener nggak? Iya. Bener. Loh, seharusnya gimana Pak? Seharusnya kalau ada kenaikan pendapatan, ya, uang itu jangan habis untuk konsumsi, ya. Tetapi, nah ini nih yang belum dimiliki oleh penduduk, ya, mentalitas yang belum dimiliki oleh penduduk negara berkembang. Mentalitas apa? Mentalitas investasi. Contoh sederhana investasi itu ngapain Pak? Nabung. Ya. Mengapa kok gitu Pak? Karena ini teman-teman ya, saya punya formulasi sederhana. Y sama dengan C plus S. Ya, saya geser ke sini deh. Ya, saya geser ke sini. Ya. Y itu formulasinya adalah C plus S atau I. Y itu adalah pendapatan. Ya, pendapatan itu sebagian dipakai untuk konsumsi dan seharusnya sisanya sebagian dipakai untuk saving, ya, atau investment. Seharusnya ini, ya.
Sedangkan mentalitas orang Indonesia biasanya suka menghilangkan ini, teman-teman. Ini tuh dihilangin gitu. Ini tuh dihilangin. Gitu. Tahu maksud saya enggak? Tahu maksud saya enggak? Iya. Tahu enggak? Jadi orang Indonesia, orang-orang hidup di negara berkembang itu, ya, konsepnya kalau punya pendapatan, ya habisin buat belanja, udah. Padahal nggak kayak gitu rumusnya, teman-teman. Rumusnya nggak kayak gini. Tetapi Y itu sebagian dipakai untuk konsumsi dan upayakan sebagian bisa ada untuk di saving atau diinvestkan. Gitu, teman-teman. Makanya mengapa perekonomian Indonesia sangat sulit banget, lambat banget perkembangannya, ya. Negara lain sudah mulai membuat koloni, ya, membuat koloni tempat hidup di planet lain, yaitu planet apa? Tahu nggak? Mars. Pionirnya siapa? Orang yang menjadi pionir untuk membuat koloni di Mars siapa? Elon Nah, jadi coba Bapak Ibu Musk. seperti ini boleh Nih. diklik, nyoba teman-temannya nyamain. Orang di luar sana sudah mikir, ya, kalau bumi ini 20 tahun lagi, 100 tahun lagi tidak layak dihuni karena rusak, manusia mau pindah kemana? Orang udah mikir kayak gitu di luar sana, teman-teman. Sedangkan kita masih mikir Y sama dengan C, hanya itu. Belum pindah ke S. Betapa jauhnya kita tertinggal, teman-teman. Nih ya, siang hari ini saya mau buka-bukaan. Ya, Anda mau tersinggung monggo silakan. Ini realita. Ini realita. Ya. Oke. Ya, monggo kalau mau tersinggung. Tapi saya mau buka-bukaan realita aja, seperti itu. Ya, oke. Saya kembali ke presentasi saya. Ini rumusnya. Silakan dicek. Ya, silakan ditulis. Kalaupun tidak ditulis, nanti Anda juga masih bisa mengakses file ini. Ya. Nah, ini teman-teman. Negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi. Diklik. Nanti otomatis muncul di sini siapa yang kirim pesan. Ya. Paling tinggi itu Luxembourg. Ya, Luxembourg. Ya, kalau bingung dirupiahin gini aja. Kita lihat aja yang nomor 10 ya. 10 tertinggi menurut data yang saya peroleh adalah Amerika Serikat. Ya. Berapa ini dapatnya? 53.000 dolar. Gitu ya? Bener ya? Bener nggak, teman-teman? Ya, 53.000 dolar. Ya, per tahun. Nah, coba kita hitung. Ya, coba kita hitung pakai kalkulator, teman-teman. Ya, pakai kalkulator. Bisa terlihat nggak kalkulator saya? Coba saya lihat ya. Oh, ini masuk nih. Hello guys. Bisa terlihat nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Yuk, 53.000. Ya. Sekarang 1 dolar itu berapa rupiah, teman-teman? 14.000. Kalikan 14.000, teman-teman. Ya, biar 53.000 ini kalau dirupiahkan itu berapa juta, gitu ya? Sama dengan tuh, teman-teman. Rata-rata penduduk Amerika itu 1 tahun itu memperoleh 742 juta. Lah kalau diperbulankan, berarti per bulan rata-rata orang Amerika itu dapat duit berapa? Bagi berapa? 12. Berapa ini? Berarti berapa rupiah per bulan? 61.833.000. Tuh. Per bulan loh, guys. Orang Indonesia berapa per bulan? Jangan ngomong gaji presiden, jangan ngomong gaji menteri loh. Ya, umumnya saja. Ya. Atau kita cari di sini aja lah. Ya. Rata-rata pendapatan per kapita
Indonesia. Slide nomor 17. Ini enggak ada, ini untuk Bisa nggak ya ini ya? Coba kita lihat aja. Nah, slide nomor 17, di sini kita disuruh mengirim email ke grup lewat Gmail. Jadi kita Bisa terlihat lah nggak oleh Anda? ke grup lewat Bisa, Pak. Bisa ya? Nih, Jadi harus kita buka adalah 59 ya 60 juta gitu aja. sekarang kita buka 60 juta. 60 juta itu apa, Pak? 60 juta itu per tahun loh, teman-teman. Ya, 60 juta itu per tahun loh, teman-teman. Ya, 60 juta itu per tahun loh, teman-teman. Ya. Sedangkan orang Amerika 60 juta itu per bulan loh, teman-teman. Nah, ini Oh. TV satu pir SMA Cahyadi Oke. Ngeh nggak? Yang saya jelaskan ngeh nggak Anda? Ngeh nggak? Halo? Paham nggak? Paham ya, segitu. Ya, jadi kalau 60 juta ini dibagi 12 itu per bulannya berapa ya? 5 juta. Segini teman-teman. 5 juta itu bagi orang Indonesia udah gede banget gitu. Buat orang Amerika yang 10, yang di peringkat 10 padahal ya. 5 juta itu duit apa? Makanya dari sini kita bisa ngambil lelucon lagi. Jadi gelandangan Amerika bisa dengan mudah piknik ke Bali. Ya. Daripada daripada apa? Anda tahu nggak? di slide nomor 17. Di slide nomor 17 kan Daripada apa? Bisa ngelanjutin kalimat saya nggak? Orang kaya Indonesia mau piknik di Amerika Serikat. mengirim email Itu. ke grup Itu realita, guys. Anda boleh percaya boleh enggak? Anda mau tersinggung monggo. Realita. Pak Cahyo berarti orang skeptis ya? Bukan skeptis ya. Bukan skeptis. Bukan skeptis, bukan seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah saya ingin membakar semangat Anda. Anda orang muda. Kami di sini para bapak ibu guru pun orang muda. Kami bekerja tiap hari, kami belajar tiap hari, kami nggak rebahan tiap hari. Ya. Maka kami ingin memberi support sama Anda. Ayo, ini bukan liburan teman-teman. Ini masa-masa belajar. Hanya pindah rumah. Tolong lebih semangat, tolong lebih tepat waktu. Selalu produktif. Ya, kalaupun Anda nggak sedang cari uang saat ini karena papa mama yang kerja, cari yang positif apa? Cuci baju kek, nyuci piring kek, bantu jaga toko kek, bantu jaga adik kek, atau hanya sekedar sepedaan biar seger, biar sehat. Itulah yang saya mau. Apa sih? Saya ingin mengubah mindset Anda yang saat ini beranggapan bahwa hari-hari ini hari libur. Salah besar. Ini bukan hari libur. Berawal dari mindset kita, berawal dari bagaimana cara men-setting pikiran kita. Ya. Negara dengan pendapatan per kapita terendah, 10 terendah. Indonesia ada? Puji Tuhan, tidak ada. Berarti posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia berarti tidak di 10 tertinggi, tidak juga di 10 terendah. Berarti kita ada di mana, teman-teman? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Maka negara kita statusnya sampai hari ini masih disebut dengan negara berkembang. Enggak maju-maju, berkembang. Baik. Tapi kita patut bersyukur juga sih dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan 10 negara terbawah ini. Ya. Madagaskar satu per tahunnya cuman $1.500, ya $2.000 lah, $2.000 itu Anda bisa hitung sendirilah ya, gitu ya. Kongo, Burundi, Liberia, Nigeria, Malawi, Mozambik, rata-rata ada negara-negara di Afrika Tengah, di benua Afrika maksud saya. Ya.
Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, orang Indonesia lebih maju dari orang Afrika. Pastikan punyanya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu, benar ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Silakan Nah, ketika sudah saya punya latihan soal. selesai ngetik sampai belajar Ada ini, dua, ya, ada silakan dua Bapak latihan Ibu soal, di luar, ya. di subjek. Ada dua latihan soal. Nah, pastikan ada gambar Tugas apa Anda ya? adalah Lonjong kayak gini, lonjong garis ini. mencoba Dan ini mengerjakan pesannya diarahkan misteri ke dua sini. soal. Bener ya, embernya itu. Udah tahu cara menjawabnya? Udah tahu cara ngitungnya? Diarahkan. Udah tahu cara ngitungnya? Halo guys, udah tahu cara ngitungnya belum? Halo? Halo, udah tahu cara ngitungnya? Pakai rumus yang awal kan? Iya. Jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Itu namanya jadi pendapatan per kapita. Nah, silakan coba direfleksikan. Ya, jangan takut mencoba. Soal nomor 1. Kalau nomor 1 gampang. Hijau ini bagi ini ketemu. Tapi yang sulit adalah yang nomor 2 ini. Ya, Anda tidak hanya dituntut untuk bisa ngitung, tapi setelah bisa ngitung Anda harus menganalisa. Hasil analisa Anda cocokkan dengan 5 opsi ini. 5 opsi ini. Ya, hasil analisa Anda cocokkan dengan 5 opsi ini. Ya, opsi mana yang paling benar menurut Anda? Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya, Bang. Oke, ya. 2 jam, masih ada sedikit waktu. Selamat bekerja, jangan lupa makan siang ya. Salam sehat buat papa mama ya. Optimis, produktif, jangan rebahan. Ya, optimis, produktif, jangan rebahan. Oke. Silahkan untuk khusus 11 IPS 1 yang berkenan untuk open cam, silakan open cam. Yang tidak juga tidak apa-apa ya. Saya mau foto keluarga, sok mangga. Siap, saya akan tik ya. Halo, sehat semuanya. Pak Cahyo kangen nih. Kapan bisa ketemu ya? Sehat semuanya ya. Oke. 1 2 3 jebret. Oke, makasih banyak guys. Makasih banyak sahabat-sahabat saya. Sampai jumpa. Bye. Monggo silakan. Ya, monggo silakan sama-sama. Ya, sama-sama. Yuk. Mari. Ya, bye. Sama-sama.